permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga yudek juris dan yudek fakti dapat memutus sebaliknya. B. Terdapat kekilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119 KMA SK 7 2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Hasil PK 7 narapidana ya kan dalam persidangan di beberapa bulan yang lalu ya kan ditolak oleh MA ya kan dengan alasan tidak ada novum baru ya juga ya. Padahal yang kita ketahui kan yang mengikuti dari awal ya kan pasti mengetahui kan banyak bukti-bukti, banyak saksi-saksi yang baru ya kan. Dan saksi yang baru tersebut ya kan tidak ditampilkan dan tidak dihadirkan di persidangan tahun 2016 ya kan. Emang itu nggak novum baru ya? Kalau ini namanya udah kong kali kong sih menurut saya kan. Aduh, ya kan? Karena kenapa aku bilang seperti itu kong kali kong ya kan? Karena ada ruang waktu, ya kan? Ada ruang waktu sang penyelinap ya masuk, ya kan? Nah, dengan membisikkan bla 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 bla, ya kan? Begini. Aduh, lagu lama sih menurut saya seperti itu ya kan. Tetapi ya kan, Bung Jutek Wongso akan terus mencari keadilan yang sebenarnya dalam 7 narapidana tersebut ya kan, yang diduga mereka itu ya seperti dituduh ya kan, ya kebenarannya yang ada fakta yang ada di lapangan mereka itu tidak melakukan hal yang dituduhkan dari ya kan ayahnya si Eki ya kan, Ibtu Rudiana kalau kalian tahu itu ya. Mari kita dengarkan penjelasan dari Jutek Wongso untuk mencari tahu ya kan kenapa MA memutuskan menolak ya kan PK 7 narapidana tersebut ya kan. Mari kita dengar. Lagi ada di Cirebon bersama dengan teman-teman tim. Tadi kami melakukan nonton bersama dengan keluarga terpidana dan juga tim kuasa hukum di salah satu hotel di Cirebon. Dan kami mengikuti semua press conference yang disampaikan oleh pihak Mahkamah Agung. Tanggapan kami pertama, kami menghormati apa yang menjadi keputusan Mahkamah Agung. Hakim Agung yang mulia, tentu kita harus hormati semua putusannya, oleh karena kami adalah penegak hukum. Walaupun kami sayangkan, undangan resmi dari press conference itu kan pukul 12.30 sampai 13, tapi dari pukul 9.30 sampai pukul 10 tadi pagi, itu kami sudah mendapatkan informasi putusan lewat media-media online yang ada di kami dapatkan ya. Ini tentu sangat kami sesalkan ya, bisa terjadi kok mendahului press release gitu kan. Kami cek memang di website itu sudah muncul ya. Seharusnya kan press release dulu selesai,
ya baru muncul itu. Lalu tanggapan kami yang berikutnya adalah tentu secara rasa ini melukai keadilan masyarakat, tentu kami. Di dalam pertimbangannya kan dikatakan ada tidak adanya novum ya, bukan novum yang kami hadirkan. Lalu judeseksinya, pastinya ya, kemudian apa namanya kekhilafan hakimnya juga tidak ditemukan, tidak ada. Jadi kami mempertanyakan ya bahwa apa yang kami hadirkan, contoh ya ekstraksi percakapan Widi dengan Vina pada tanggal 27 Agustus 2016, lalu dari handphonenya Widi baru diserahkan kemarin di persidangan PK. Kami ekstraksi dengan ahli seizin majelis hakim di PK dari Pengadilan Negeri Cirebon. Kami mendapatkan fakta bahwa ada terjadi percakapan pukul 22.14 yang terakhir antara Vina dengan Widi, ya. Yang artinya bahwa pukul 22.30 kita tahu peristiwa itu didakwa adalah dari pukul 21 ya, 30 sampai kepada 22.30. Kalau 22.14 mereka itu masih bercakap-cakap, ya, baik berteleponan maupun SMS-an, pertanyaan kami dalam rentan waktu 14 menit sampai 15 menit itu apa mungkin terjadi? Karena pukul 22.30 semua baik dari kepolisian, masyarakat itu sudah berkumpul dan menemukan jenazah mereka ada di Jembatan Talun. Itu yang pertama. Apakah ini bukan novum? Ini pertanyaan kami. Yang kedua adalah ada saksi yang melihat bahwa pada malam tanggal 27 itu mereka melihat ada kejadian kecelakaan. Ya, bahwa yang mereka lihat itu adalah betul kedua korban dengan posisi yang sama. Apakah itu bukan novum? Ya, kami belum paham apa pertimbangannya karena secara tertulis kan kami belum mendapatkan dari Mahkamah Agung. Kami tentunya akan mempelajari apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Agung, lalu baru kami akan tim berapat, kami akan menentukan langkah-langkah yang akan kami lakukan. Banyak hal yang saya pikir ya, selain percakapan handphone Vina dan Widi, kemudian saksi yang melihat itu adalah kecelakaan. Kami menghadirkan ahli begitu banyak yang menyampaikan ya pendapat-pendapatnya, dugaan adanya penyiksaan, tidak adanya pendampingan hukum di awal yang meranda KUHAP itu sendiri ya, Miranda Rules itu dilanggar nyata-nyata. Itu kami hadirkan bahwa itu ada kekeliruan hakim, itu pun tidak menjadi pertimbangan ya, bahwa itu nyata-nyata bahwa dari awal mereka ini tidak didampingi oleh penasihat hukum. Ya, bahwa padahal itu adalah hak daripada terpidana, apalagi ancaman mereka adalah 5 tahun ke atas yang di dalam sistem beracara kita, dalam KUHAP kita mengharuskan mereka itu didampingi oleh penasihat hukum. Itu tidak dilakukan di dalam persidangan PK. Kami sudah ungkapkan bahwa ini ada pelanggaran serius, apalagi diduga pengakuan mereka itu diawali dengan adanya penyiksaan, dugaan ya penyiksaan ataupun penganiayaan. Ada 3 LP kami yang sedang berproses. Kami akan kawal terus ini karena ini tidak ada hubungannya dengan PK ya, kami akan kawal, kami akan baca lah pertimbangan putusan. Demikian, Mbak.